Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita sudah memasuki acara inti, yaitu sambutan guru kita bersama pengasuh dari Madrasah Diniyah Al-Sofa, yaitu Al-Ustadz Habib Hadi bin Sikafah Segaf, dan dimohon untuk beliau sekaligus menutup dengan doa. Untuk waktu dan tempat kepada guru kita, kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Yang saya hormati para dewan guru Madrasah As-Sofa Putra, para wali santri, bapak-bapak dan ibu yang semoga menjadi orang tua yang senang dan bangga kepada anaknya dengan kemanfaatan, dengan keberkahan, dengan kebaktian mereka. Amin Allahumma amin. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama tentang ayat yang dibaca sebagai pembuka pertemuan kita di malam yang penuh barokah ini oleh Adinda Fadil. Ayat tadi itu dari juz 2 yang diawali dengan kata sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Inti ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad. Iqra'nya jangan taruh bawah, iqra'nya jangan taruh bawah. Iqra'nya diangkat. Ayat itu Allah bercerita orang-orang bodoh, orang-orang dungu itu bakal komentar kepada kamu wahai Muhammad tentang kenapa harus berpindah dari menghadap Ka'bah daripada menghadap Baitul Maqdis ke Ka'bah. Karena di bulan Sya'ban ini perubahan kiblat, awal sholat itu menghadap ke Ka'bah. Setelah Nabi hijrah, Allah memerintahkan Nabi untuk menghadap ke Baitul Maqdis, sehingga menghadap ke Baitul Maqdis itu 16 bulan ya, 16 bulan, ada riwayat sampai 18 bulan. Lah, tapi Nabi SAW senang, berharap berpindah lagi ke Ka'bah. Intinya ketika berpindah ke Baitul Maqdis, Nabi itu berharap dikembalikan lagi. Ya, karena itu diceritakan dalam ayat tersebut, Nabi itu selalu melihat ke langit. Untuk apa? Nunggu datangnya wahyu perintah untuk perubahan kiblat lagi ke Ka'bah. Lah ketika berpindah ke Ka'bah, lah disitulah mereka komentar, kenapa kamu meninggalkan kiblat yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu? Itulah yang tapi inti daripada cerita ini, inti daripada yang dibaca tadi itu, orang kalau nggak ngerti itu pasti komentar. Tapi ketika dia mengerti dan paham, dia pasti akan berhenti daripada komen. Di mana-mana ngomentari itu karena nggak ngerti. Tapi kalau dia mengerti, pasti dia akan
menyadari dan tidak akan banyak berbicara. Contoh, kenapa tadi kita ingatkan ibu-ibu untuk diam? Karena kalau nggak ngerti metode atau program, kemudian ada masalah, ngomenin, akan mengatakan ini, mengatakan itu. Kenapa nggak paham? Lah kita perintahkan untuk diam dan mendengarkan agar ngerti. Lah ketika ngerti program yang ada, berarti di situ kalau misalnya terjadi sesuatu pada anaknya, itu pertama orang tua itu melihat anaknya dulu. Setelah melihat anaknya, ketika anaknya dilihat mampu bisa, tapi kok ternyata dari pihak madrasah seperti ini, bisa menegur, bisa mengingatkan. Tapi kalau nggak ngerti program, pasti yang pertama disalahkan adalah pihak madrasah. Ini sebagai contoh di madrasah, di sekolah pun juga gitu. Kalau orang tua nggak tahu programnya sekolah, gimana programnya sekolah, ada kesalahan di anak, pasti yang dianggap adalah kesalahan sekolah. Nah ini menunjukkan bahwa orang tua nggak tahu programnya sekolahan. Tapi kalau orang tua tahu programnya sekolahan, pertama pasti yang ditegur, yang diingin tahu, cari tahu anaknya dulu. Nah, kalau sudah benar sesuai dengan program, baru orang tua tadi itu akan komplain kepada pihak sekolah. Nah itu tujuannya. Nah, jadi kita harus tahu, khususnya dalam ilmu agama, agar kita tidak komplain. Tapi kalau kita nggak tahu, pasti kita akan komplain. Nah, lah dalam pembacaan ayat perlu kita lihat di situ ada 2 poin penting. Yang pertama, ketika dibacakan ayat Al-Qur'an tadi itu, masih banyak dari ibu-ibu khususnya yang berbicara. Maaf, yang dibaca itu jangan ngelihat yang baca. Walaupun suaranya nggak enak, tapi tadi pembacaannya itu sudah suaranya enak ya, dan jelas, dan semoga nanti anak santri semuanya pembacaannya bagus dan jelas ya. Entah itu bisa menjadi hafid Al-Quran, penghafal Al-Quran ya, atau bisa memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya ya. Yang nggak jelas aja ya, dari suara yang nggak enak aja, ketika dibacakan ayat Al-Quran itu kita harusnya diam. Kenapa? Yang dibacakan adalah firman Allah, bukan kalamnya atau omongan makhluk, tapi Khalik, pencipta. Ya, saya kasih gambaran ini. Kalau dibacakan proklamasi, kita sebagai warga negara, ketika dibacakan hal tersebut, lebih-lebih di hari kemerdekaan, kita harus apa? Diam, menghormati. Walaupun itu yang membuat adalah presiden kita, tapi menghormati bukan omongnya presiden, tapi demi negara. Demi negara kita harus menghormati. Begitu juga Al-Quran, ini kalamnya Allah, maka kita harus diam. Lebih-lebih kalau kita mengharapkan rahmatnya Allah. Karena itu dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran dimanapun, mau di waliman, mau di yasinan, ataupun yang lain sebagainya, kalau dibacakan Al-Quran diperintahkan oleh Allah untuk diam dan mendengarkan. Tujuannya agar mendapatkan rahmat. Jadi intinya itu ketika Al-Quran dibaca, walaupun kita nggak paham, kita mendapatkan pahala dari mendengar. Dan ketika kita mendengarkan walaupun nggak ngerti, pasti akan mendapatkan kemanfaatan darinya. Nggak mungkin tidak. Apalagi kalau kita diam, paham, ngerti dan yang lain sebagainya. Yang kedua, di dalam ayat yang dibaca tadi itu, kita dituntut hidup di atas dunia ini mendapatkan ridhonya Rasulullah. Kenapa? Karena Allah aja merubah
dari menghadap ke Baitul Maqdis ke Ka'bah karena apa? Karena kesenangannya Rasulullah. Nah, di situ dalam ayat tersebut disebutkan falan walliyannaka kiblatan tarboha, akan aku rubah, akan aku arahkan ya kepada kiblat yang kamu senangi, yang kamu ridhoi. Sehingga kita dituntut hidup di atas dunia ini mendapatkan ridhonya Rasulullah. Karena mendapatkan ridhonya Rasulullah pasti mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diajarkan tadi itu ilmu-ilmu fikih bagi yang sudah berada di kelas dinia ya, ilmu fikih ya. Tujuannya apa? Tujuannya ada dua ya. Dari anak-anak itu, Umar angkat kitabnya, diangkat Umar. Dari anak-anak itu minimal dua-duanya atau salah satu dari keduanya. Pertama, ketika mereka berhenti dari madrasah, tidak melanjutkan ke pesantren, mereka itu bisa menjalankan ibadah dengan benar. Ya, bisa menjalankan ibadah dengan benar. Karena maaf, banyak orang sekarang ini ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Sehingga kebenaran daripada ibadahnya itu bisa dikatakan 20%. 80% nggak ada benarnya. Sebagai contoh, bagi bapak-bapak misalnya kalau Jumatan, atau ketika berada di masjid jamaah dan musola misalnya, berapa banyak dari saudara kita yang sholat memakai kaos? Memakai kaos, dia pakai sarung atau pakai celana. Ketika ruku atau ketika sujud itu nggak mau terbuka. Maaf, terkadang terlihat celana dalamnya, bahkan lebih parahnya kelihatan celengannya. Ya, kelihatan celengannya. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Ini dia sholat tapi tanpa didasari dengan ilmu. Dalam sholat itu kan wajib menutup aurat. Auratnya itu sudah jelas. Aurat itu antara pusat dan lutut. Ketika sholat dia ruku atau sujud, kelihatan mereknya celana dalam atau kelihatan celengannya, itu celana dalam menutupi pusat apa di bawah pusat kira-kira? Pasti di bawah pusat. Dan itu sudah menunjukkan bahwa dia sholatnya tanpa didasari dengan ilmu. Sholatnya nggak sah. Ada yang pakai takwo, ya, ada yang pakai takwo, tapi sarungnya banyak lobang. Kenapa? Entah itu karena rokok dan lain sebagainya. Ketika sujud atau ketika ruku akan terlihat nampak lobang, kelihatan auratnya juga. Lah ini karena tidak didasari dengan ilmu itu contoh. Dari ibu-ibu pun juga banyak. Kita beberapa kali berhenti kayak di rest area dan lain sebagainya, bertepatan dengan waktu sholat, atau bahkan sholat di depan musola itu, ada orang yang sholatnya terlambat dan lain sebagainya. Itu beberapa kali kita lihat sholat satu ada beberapa helai rambutnya yang kelihatan, kemudian memakai mukena di bawah dagu, dan memakai mukena di sini. Ada kalanya ketika sujud terlihatan kakinya. Nah ini sudah menunjukkan bahwasanya apa? Sholatnya nggak ada yang sah. Dan terbukti kenapa kok mereka kok tetap melanjutkan? Karena tidak didasari dengan ilmu. Itu nggak sedikit. Itu banyak. Ya, itu banyak. Nah sehingga kita mau anak-anak yang ada di madrasah ini minimal kalau mereka tidak melanjutkan ke pesantren, sholatnya atau ibadahnya sah. Jadi walaupun mereka melanjutkan kuliah atau menjadi dokter, minimal mereka sholatnya itu sah. Tahu caranya wudhu dengan benar, tahu caranya sholat dengan benar dan lain sebagainya. Itu minimalnya. Kalau melanjutkan ke pondok pesantren,
Minimal mereka punya dasar sehingga bisa mereka itu lebih cepat. Mungkin target di pondok tersebut menghabiskan waktu 5-6 tahun. Mungkin dia bisa lebih cepat, nggak butuh waktu 5-6 tahun. Kenapa? Sudah memiliki dasar yang mana dia ketika masuk tidak dari kelas awal lagi, sudah langsung ke naik kelas yang kedua. Berarti bisa motong setahun. Bisa motong setahun. Masa di pondok bisa motong setahun. Kenapa? Karena dasar-dasar dia sudah ada. Itu kalau melanjutkan ke pesantren. Dan alhamdulillah dari beberapa santri As-Sofa, dari beberapa santri As-Sofa yang melanjutkan ke pesantren itu nggak ada kesulitan mereka di pesantren. Bahkan tidak sedikit daripada mereka itu berprestasi di pesantren. Mau orang tuanya, mau orang tuanya itu menyadari ataupun tidak, itu dari bibit yang ditanamkan di madrasah ini atau tidak, nyadari atau tidak, kita nggak peduli itu. Tapi real nyata, mereka yang pernah di madrasah ini masuk ke pesantren nggak kesulitan. Kenapa? Sudah dilatih di sini untuk menghafal. Anak itu mudah hafal. Tapi kalau itu bahasa Indonesia dan semisalnya, tapi kalau bahasa Arab akan kesulitan. Tapi ketika di sini dilatih di pesantren itu hafalannya bahasa Arab. Akan mudah bagi mereka akhirnya. Kenapa? Sudah ada dasaran dan itu terbukti. Terbukti. Yang ketiga, butuh perhatian orang tua untuk anak-anaknya khususnya dalam pendidikan, mau itu pendidikan agama atau secara umum pendidikan formal. Maaf, kalau orang tua lalai, walaupun segala yang diinginkan anak dicukupi, nggak akan menjadikan mereka berhasil. Keberhasilan yang ada pada anak 90% itu semua karena perhatian orang tua akan pendidikan mereka. Tapi kegagalan terbesar dari anak itu 100% karena kelalaian orang tua dalam mendidik. Cari orang tua yang lalai dalam mendidik, sibuk kerja, baik bapaknya atau ibunya sibuk kerja, cuma datang ke rumah ngajak anaknya jalan sana, makan sana, atau healing sana, healing sini, itu pasti gagal. Kebanyakan, ini kita ngomong kebanyakan, rata-rata. Ada sedikit orang tua yang tidak peduli, anaknya yang mau berhasil. Itu sedikit, tapi kebanyakan enggak. Maaf, dari santri madrasah aja yang masih kecil-kecil ini, itu sudah ada yang bisa mencuri loh. Walaupun hal yang kecil yang dicuri. Seperti apa itu? Anunya ban, tutupnya ban, tutupnya pentil, baik di sekolahan ataupun di madrasah, baik di sekolahan ataupun di madrasah. Itu hal yang kecil, orang tua nggak peduli. Lah kalau dari kecil sudah bisa mencuri dari hal sesuatu yang kecil, nggak ada orang mencuri langsung besar, nggak ada. Semua itu dari kecil. Lah ini kalau orang tua lalai, nggak ngasih duit kok bisa punya ini dari mana? Lah itu harus apa? Orang tua menyadari dari mana dapatnya. Jadi kalau kita lupa, awas. Kita seneng di dunia dengan besarnya mereka atau tegasnya mereka, tapi lupa dalam pendidikan khususnya agama, ini akan menjadi bumerang buat kita nanti. Karena dalam ayat Al-Quran Allah memerintahkan orang tua itu menjaga anaknya dari neraka. Nabi pun mengajarkan kepada kita untuk perhatian dalam pendidikan anak. Ini kecil, ini contoh kecil. Ada, saya nggak sebutkan anak-anaknya, ada di sini anak-anaknya. Dan itu bukan hanya dia seorang ngambil, tapi ngajak teman-temannya. Ngajak teman-temannya. Nah ini kan hal yang kecil aja sudah dilakukan olehnya.
Loh, saya nggak menyalahkan anaknya, ini semuanya apa? Karena kelalaian kita sebagai orang tua. Nah, karena kelalaian kita sebagai orang tua. Yang terakhir, tentunya kita nggak akan mungkin bisa berhasil dalam mengajarkan atau mendidik anak-anak ini tanpa adanya dukungan dan kritik serta saran. Kita bertemu dengan mereka di sini hanya 1 jam atau kurang. Tapi mereka banyak ada di rumah. Berarti butuh dukungan orang tua dari apa yang mereka dapatkan. Mereka di sekolah, pulang di sekolah ya butuh orang tua. Kalau orang tua tidak peduli apa yang diajarkan di sekolah, maka anak tersebut berangkat pulang ya nggak dapat apa-apa. Begitu juga di madrasah yang waktunya lebih sedikit daripada di sekolah. Ketika pulang orang tua juga tidak perhatian, maka apa yang mereka dapatkan kurang berarti. Sehingga kita memohon untuk perhatian kepada mereka, khususnya dalam sholat. Dan alhamdulillah anak-anaknya sudah bisa baca doa-doa sholat. Nah itu ketika mereka sholat jangan kemudian dibiarkan pergi begitu saja. Biarkan mereka ketika setelah sholat untuk membaca apa yang mereka dapatkan. Apalagi kita dengar tadi kemuliaan keistimewaan yang disampaikan tadi, membaca ayat kursi apa keistimewaannya, membaca subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar apa kemuliaannya dan lain sebagainya. Serta juga butuh kritik dan saran. Nah, jadi bukan pom bensin aja mendapatkan kritik dan saran, kita pun juga butuh kritikan dan saran untuk apa? Meningkatkan kualitas yang ada, karena kita nggak akan mungkin mengetahui kekurangan apa yang ada di kita kecuali dari yang ada di luar. Ya, kita nggak akan mungkin mengetahui noda yang ada di muka kita kecuali dengan adanya cermin. Lah, Bapak Ibu wali santri itu adalah cermin buat kita. Nah, kita butuh saran, butuh kritikan untuk merubah agar menjadi lebih baik lagi ya, kualitas apa yang mereka dapatkan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wa hadza minni wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa tullabina wahfadhum warzuqhum wa la tadurhum wa wafiqhum bi ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma sughum ilaika bi asal mahabbati wasyauq wa wajjihhum ilaika bi wajhatil karamati wat tawq hatta yahsula lahumud dhawq. Allahumma amla' qulubahum nuran wa hikmah wa ahilhum li qabul kulli ni'mah wa aslihhum wa aslih bihimul ummah wa aslihhum minal ilali wal afat wa andirhum binadarikal khas li ahbabikal khawas fi jamil awqat. Allahumma nazzih qulubahum min ta'alluqa biman dunak waj'alhum mimman yuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma ij'al lahum dzikral jamil في الدنيا والآخرة وألبسهم من ملابس الجمال والكمال حلل الفاخرة. اللهم اخضع لهم رقاب أعدائهم من ماشة القدرة وصفي أوقاتهم من شوائب القدرة. اللهم فرح بهم نبيك المختار وعلي لهم المنار وسلمهم من العلال ومن شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار في الإعلان والإصرار واهدهم لما تحبهم منهم واغفر لهم يا غفار. اللهم انظرهم بعينك واحرسهم بعونك وتولهم بمنتك ومنك واغنهم عمن سواك ولا تهن من سواك وأيهم دوم جيش محبة واسقهم من شراب أهل الولاية يا أكرم شربة. اللهم اجعلهم من حرس الدين ومن الذاكرين والمذكورين وصفهم والطبهم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي رسول الله والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa yang sudah disampaikan oleh guru kita dalam penutupan prosesi haflah akhirus sana Madrasah Dina Ashab Putra, maka berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita bersama. Dan sekedar pengumuman, insyaallah bahwasanya besok sudah masuk masa liburan ya.
Ya, kabar gembira ini. Ubur-ubur ikan lele. Besok sudah mulai libur lele ya. Ya, besok sudah mulai libur untuk semuanya. Madrasah santri Madrasah Asfa Putra, dan insya Allah masuk tanggal berapa tadi? 20 Syawal bertepatan dengan tanggal 19 April insya Allah. Tentunya ini dengan 1 Syawal mengikuti penetapan dari pemerintah. Ya, sekali lagi besok tanggal 16 Februari sudah mulai libur, masuk lagi tanggal 19 April. Lumayan lama ya. Mudah-mudahan tetap dijaga keistiqomahan ngajinya di rumah, kemudian juga baca-baca wiridnya jangan ditinggalkan sesuai yang disampaikan oleh guru kita tadi. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf barangkali ada kekurangan daripada tempat atau konsumsi yang disediakan. Kami mewakili segenap pengurus madrasah, kami ucapkan seribu-ribu maaf dan kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad